Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Haudi Hasaya STMT, dosen teknik lingkungan dari Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Sebelum mengajar di program studi teknik lingkungan, saya menempuh pendidikan formal di S1 Teknik Lingkungan ITB yang kemudian dilanjutkan di S2 Teknik Lingkungan ITB. Adapun bidang ilmu saya adalah di Teknik Lingkungan dan saya mengajar berbagai mata kuliah inti di Prodi Teknik Lingkungan. Salah satu dari mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah wajib Prodi Teknik Lingkungan, yaitu penyediaan air minum dengan kode mata kuliah TLIN 2420. Mata kuliah ini sendiri merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Teknik Lingkungan dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari perkuliahan tatap muka, tugas terstruktur, serta belajar mandiri. Dalam mata kuliah ini akan diajarkan mengenai konsep dasar perencanaan sistem penyediaan air minum dan peraturan yang berlaku, komponen sistem penyediaan air minum, proyeksi kebutuhan air minum, hidrolika, perpipaan transmisi dan distribusi dan perlengkapan perpipaan, serta perencanaan dan modeling untuk perencanaan sistem transmisi dan distribusi air minum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, untuk mata kuliah ini ada 12, di mana pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep dan dasar penyediaan air minum, menguraikan kegunaan pengukuran kualitas air minum dan peraturan, menguraikan komponen terkait sistem penyediaan air minum, menguraikan dan mengatribusikan aspek-aspek perencanaan sistem penyediaan air minum, menelaah dan mendiferensiasikan metode proyeksi penduduk, menguraikan proyeksi kebutuhan air minum, menganalisis hidrolika perpipaan dalam sistem penyediaan air minum, mendiferensiasikan sistem pompa yang digunakan dalam jaringan sistem penyediaan air minum, menguraikan aliran air dalam sistem penyediaan air minum, merencanakan jaringan transmisi dan distribusi air minum dalam sistem penyediaan air minum, serta terakhir merancang jaringan transmisi dan distribusi air minum dengan bantuan piranti lunak atau yang kita akan menggunakan EPANET. Beberapa referensi mata kuliah ini dapat dilihat dari RPS, namun beberapa referensi utamanya adalah dari Departemen Pekerjaan Umum, Dirjen Cipta Karya Petunjuk Teknis, Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Air Minum Perkotaan, serta dari Standard Method for Examination of Water and Wastewater yang dikeluarkan oleh American Water Works Association, dan didukung juga dengan berbagai referensi artikel ilmiah. Salah satunya adalah artikel yang pernah dituliskan oleh dosen pengampu yang kita lakukan penelitian bersama dengan teman sejawat. Itulah sekilas mengenai mata kuliah penyediaan air minum Prodi S1 Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus, yaitu dengan tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Kita baru pertemuan pertama ya, perkuliahan. Semoga masih pada semangat kuliah hari ini. Oke, jadi selamat datang ke kelas saya, yaitu kelas tentang penyediaan air minum sebagai mahasiswa S1 Teknik Lingkungan. Ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang perlu diambil di Prodi Teknik Lingkungan secara umum ya, termasuk juga di sini di Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Mungkin kita perkenalan dulu karena ini masih hari pertama ya. Saya dengan Bu Haudi Hasaya STMT dari jurusan, saya adalah salah satu dosen tetap Teknik Lingkungan Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang sebagai mahasiswa S1 Teknik Lingkungan perlu kalian tempuh ya. Karena untuk teknik lingkungan sendiri ada beberapa aspek ya. Ada beberapa aspek, mungkin kalian yang sudah pernah mendapatkan pengantar teknik lingkungan akan tahu bahwa beberapa fokus studi penelitian teknik lingkungan antara lain penyediaan air minum dan air bersih juga, pembuangan air buangan juga ya, termasuk juga pembuangan dan kontrol limbah udara dan juga
tentang pengelolaan limbah padat atau sampah. Nah, ini adalah salah satu mata kuliah, yaitu menyediakan air minum. Penting nggak sih air di kebutuhan kita sehari-hari? Penting ya? Penting apa sangat penting? Sangat penting. Ada nggak sih makhluk hidup yang bisa hidup tanpa air? Di muka bumi ini nggak ada ya. Bahkan sebenarnya apa sih dari semua planet di muka bumi ini, apa sih yang bikin sejauh ini yang kita tahu makhluk hidup cuma ada di bumi ya, sejauh ini. Bahkan NASA sendiri yang banyak mereka melakukan studi tentang life form atau kehidupan di luar angkasa, indikator mereka bukan oksigen, karena planet yang ada oksigen itu bukan hanya di bumi saja, di planet lain juga ada. Tapi mereka nyari indikatornya apa? Air. Jadi penting banget ya. Ada nggak sih makhluk hidup yang bisa hidup tanpa oksigen? Mungkin ada yang tahu? Ada ya? Makhluk hidup apa itu kira-kira? Ada beberapa mikroorganisme ya, bakteri yang mereka justru begitu ada oksigen malah bisa mati, tetapi mereka tetap memerlukan air untuk hidup. Seperti itu. Jadi penting sekali ya adanya, berarti makhluk hidup termasuk manusia juga butuh air. Nah, jadi itu secara umum mengapa sih kalian sebagai mahasiswa teknik lingkungan butuh mempelajari tentang penyediaan air minum, karena kalian juga harus salah satunya nanti mempertanggungjawabkan apakah air bisa datang ke masyarakat atau manusia ya. Nah, karena ini kita baru pertama kuliah, kita sambil berdiskusi sedikit tentang kontrak perkuliahan kita ya. Jadi untuk bisa kalian lihat juga ya di sistem informasi akademik, kuliah itu totalnya adalah 16 kali pertemuan. Jadi 14 kali tatap muka, di mana itu dari pertemuan pertama sampai ke-7 kita akan ada materi kuliah. Mungkin kita tidak akan kuliah-kuliah seperti hari ini saja ya, akan ada diskusi grup, akan mungkin sewaktu-waktu saya berikan kuis. Itu di 7 kali pertama. Di pertemuan ke-8 UTS. Kemudian pertemuan ke-9 sampai 15 kita juga ada kuliah tatap muka. Dan pada pertemuan ke-16 kita akan melakukan ujian akhir semester. Ujian akhir semester ya. Mungkin kalian kan sekarang ini sudah di semester 4, sudah pernah ya melakukan ujian tengah semester dan ujian akhir semester? Tentu saja sudah. Jadi seperti itu. Nah, aturan dengan saya juga kuliah harus menggunakan pakaian yang rapi. Alhamdulillah sudah pada rapi semua ini saya lihat. Dan sepatunya mohon menggunakan sepatu yang tertutup ya. Sepatunya juga sepatu yang tertutup. Kalau sendal saya butuh surat dokter nanti. Apakah memang harus pakai sendal karena medis ya, tetapi diupayakan sepatunya harus yang tertutup. Untuk UTS dan UAS, karena kalian adalah mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, ada dress code-nya ya kalau di sini ya, yaitu menggunakan kemeja putih, celana, atau kalau buat mahasiswi, ini khusus mahasiswa nggak boleh pakai rok hitam. Khusus mahasiswi ya, mahasiswa mohon menggunakan celana hitam dari bahan kan ya, nggak boleh jeans hitam ya. Kita ikut aturan universitas, serta sepatunya juga kalau kuliah aja sepatu tertutup, apalagi ujiannya juga harus sepatu tertutup. Di kelas saya harap diupayakan toleransi keterlambatan maksimal 20 menit ya. Kalau kalian datang baru 30 menit setelah perkuliahan dimulai, harap dimengerti kalau saya tidak membolehkan masuk. Apa ada yang tidak setuju? Setuju. Sebelum kita lanjut, setuju semua ini 20 menit? Setuju ya? Oke, deal ya? Oke. Nah, kemudian sebagaimana kebijakan dari universitas itu untuk kalian mendapatkan nilai absensi itu minimal 75% sebenarnya ya. Agar aman di saya tekankan tolong kalau bisa 80%. 80% itu bagaimana? Dari 14 kali tatap muka, sebenarnya kita ada 16 kali ya. UTS UAS-nya harus masuk. Jadi dari 14 kali tatap muka, maksimal banget tidak masuk itu 3 kali. 3 kali saja. Jadi misalnya kalian sakit, kita nggak tahu ya, kalau sakit kan nggak bisa direncanain ya. Alhamdulillah semoga selalu sehat. Kalau kalian sakit, tolong
berikan surat dokter ataupun izin boleh diinfokan ke saya sebagai dosen. Atau ya sebenarnya mahasiswa ini bedanya siswa dengan mahasiswa, kalian punya privilege misalnya lagi mau memprioritaskan kegiatan luar, ataukah memang tidak sedang benar-benar tidak bisa fokus kuliah, kalian memilih untuk tidak datang, itu adalah privilege mahasiswa ya. Tetapi tolong maksimal 3 kali. 3 kali saja, termasuk juga sakit, termasuk juga izin. Kenapa maksimal 3 kali? Jadi kalau kalian tidak masuk 3 kali, kalian akan masuk sebanyak 11 kali ya. Nah, itu mungkin masih bisa kalian mengejar kalau misalnya ada ketinggalan-ketinggalan tertentu. Kalau lebih dari 3 kali tidak masuk, 9 kali, 8 kali, khawatirnya banyak materi yang akan kalian lewatkan. Beda kan antara perkuliahan, mungkin ada yang di sini udah pernah mencoba perkuliahan online waktu itu, ada ya. Nah, perkuliahan online dan perkuliahan offline kan juga beda ya rasanya ya. Nah, makanya sebisa mungkin kalau kalian diberikan kesehatan dan kesempatan, saya sangat lebih menyarankan kalian masuk terus. Seperti itu. Nah, ini juga kalau tidak memenuhi ini, dari sistem informasi akademik akan bikin dia auto E. Dan ini pernah terjadi ke kakak tingkat kalian. Jadi saya sangat tidak menyarankan absensi di bawah 80%. Sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan? Masih aman? Deal ya? Oke. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Nah, kan kalian boleh nih tidak masuk ya. Kalau kalian tidak masuk, kalian harus tanggung jawab sendiri. Jangan kayak di sekolah, kalian misalnya tidak masuk di satu pertemuan, terus begitu saya kasih soal, terus kalian komplain, Bu, waktu ujian ini, waktu soal ini saya tidak masuk kuliahnya. Nggak ada lagi seperti itu ya. Kalau kalian tidak masuk, silakan cari tahu materinya apa. Saya juga mengupload materi di Google Classroom, sudah masuk semua ya? Yang belum, tolong dicek lagi. Untuk materi-materi akan saya upload di Google Classroom semua, termasuk tugas-tugas. Jadi sangat penting kalian masuk di Google Classroom, dan dari situ saya akan upload materi dan tugas-tugas dari Google Classroom. Jadi kalau kalian nggak datang, tapi kemudian kalian mengerjakan tugas, saya akan memberikan penilaian terhadap tugas tersebut, tetap. Karena kalian kan sudah mencari tahu ya, dan ada upaya untuk mengerjakan. Tugas saya minta dikumpul di Google Classroom ya, dan harap sesuai dengan deadline yang sudah ada di Google Classroom. Untuk di penyediaan air minum, kita akan banyak materi hitungan. Kalian teknik kan ya? Teknik harus ada hitungan ya, nggak bisa terbebas dari hitungan. Jadi akan ada hitungan, tetapi untuk UTS mungkin masih ada beberapa pertanyaan teori tentang esai, tapi akan lebih banyak ke hitungan nanti. Dan kalian juga, saya harapkan ya, sebagai mahasiswa kalian bisa belajar secara mandiri, melakukan analisis sendiri, karena belum tentu semua materi yang diajarkan dosen itu akan keluar, akan diajarkan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada dosen tidak mengajarkan materi, itu kalian yang harus kreatif mencari tahu dan mencari tahu lebih banyak lagi. Seperti itu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke. Deal? Kalau ada sanggahan, saya masih tanyakan sekarang nih kalau ada sanggahan. Aman ya? Oke, deal. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan ke materi pengenalan tentang penyediaan air minum. Jadi penyediaan air minum ini adalah membahas tentang beberapa yang akan kalian pelajari, yaitu konsep dasar perencanaan sistem penyediaan air minum dan peraturan-peraturan yang akan berlaku. Kemudian nanti penyediaan air minum ada komponen-komponennya dalam sistem penyediaannya. Kita akan belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Melakukan proyeksi atau prediksi kebutuhan air minum. Dan air minum tentu saja tidak lepas dari perpipaan ya. Untuk mengalirkan kita akan butuh pipa. Jadi kita juga sekilas akan review tentang hidrolika perpipaan. Bagaimana penempatannya di transmisi dan distribusi air minum, serta fitting atau perlengkapan-perlengkapan yang akan dibutuhkan. Dan terakhir nanti di dekat akhir-akhir ujian kita akan melakukan, kalian akan dibagi-bagi ke dalam kelompok dan kita akan melakukan modeling komputer
untuk sistem perencanaan, sistem transmisi dan distribusi dari air minum. Itu kita sambil berjalan. Kita masih pertemuan pertama ya. Nah, saya harapkan untuk capaian mata kuliah PAM, mahasiswa diharapkan dapat dari mata kuliah ini dapat menjelaskan apa itu konsep dan dasar penyediaan air minum, menguraikan kegunaan pengukuran dan kualitas air minum dan peraturan-peraturan yang relevan, mengerti tentang aspek-aspek perencanaan sistem penyediaan air minum, atau mungkin saya akan banyak menyebutkannya SPAM ya sekarang, sistem penyediaan air minum atau SPAM, mengerti tentang metode proyeksi penduduk dan bagaimana kemudian digunakan dalam proyeksi kebutuhan air minum, menganalisis hidrolika perpipaan dan mendiferensiasi sistem pompa, menguraikan aliran air yang dapat terjadi dalam sistem penyediaan air minum, serta nanti terakhir merencanakan jaringan transmisi dan distribusi air minum pada sistem. Kita juga nanti akan menggunakan modeling dengan program yaitu EPANET, piranti lunak namanya EPANET sambil kita berjalan. Beberapa referensi yang akan diperlukan untuk mata kuliah ini antara lain ini ya, terutama yang dua terakhir ini, Standard Method of Examination Water and Wastewater dari AWWA, serta kita akan banyak karena kita di Indonesia kan ya, menggunakan dari Departemen Pekerjaan Umum, Dirjen Cipta Karya, banyak petunjuk teknisnya tentang merancang sistem penyediaan air minum. Seperti itu. Nah, jadi air minum sendiri sebenarnya ada definisinya ya dari Permenkes 2 2023, yaitu air yang melalui pengolahan atau bisa juga tanpa pengolahan. Bisa nggak sih sekarang air tanpa pengolahan? Bisa ya air tanpa pengolahan ya. Tapi mungkin di tempat-tempat tertentu ya. Kalau yang alhamdulillah tinggalnya di kampung dekat mata air, airnya masih bagus, masih bisa kan ya tanpa pengolahan. Sedangkan kalau yang tinggal di Bekasi bisa nggak? Sulit sekali ya. Jadi kalau di Bekasi mau tidak mau nasib tinggal di Bekasi, airnya harus melalui pengolahan tertentu hingga dapat memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat langsung dikonsumsi. Ini adalah definisi dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023. Nah, menurut Peraturan Pemerintah nomor 122 tahun 2015, penyediaan air minum adalah kegiatan yang menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar sehat, bersih, dan produktif. Jadi kalau ini penyediaan air minum, sistem penyediaan air minum itu sendiri adalah satu kesatuan sistem mencakup sarana dan prasarana penyediaan air minum. Sarana SPAM seperti apa? Pipa, itu sarana SPAM ya. Perpipaan itu adalah sarana SPAM dan prasarananya termasuk juga beberapa bangunan, misalnya bangunan pompa yang akan membantu distribusi air. Ini ada beberapa, saya skip aja ya. Nah, penyediaan air minum sendiri prinsipnya dari 4K atau kata yang kerennya 4K ya, yaitu dia harus cukup secara kuantitas, harus memenuhi kualitas, kita menggunakan peraturan Menteri Kesehatan 2 2023. Terus ada juga kontinuitas, artinya apa? Mencukupi kebutuhan air minimal selama 24 jam. Kalau misalnya airnya lancar jam 7 tapi seret jam 1 pagi, kontinu tidak? Tidak secara kontinu itu ya. Ada kan ya di tempat-tempat tertentu mungkin harus rame-rame gitu, karena kalau enggak airnya habis. Masih ada nggak sih? Ada. Masih ada juga ya. Berarti airnya belum mencukupi kontinu. Dan yang terakhir, keterjangkauan. Keterjangkauan ini ada dua aspek, mudah diakses oleh pelanggan maupun juga harganya. Kita udah bikin pengolahan, kita udah mengeluarkan air yang kualitasnya bagus, sehat, memenuhi syarat kesehatan, tapi terus nggak ada yang bisa beli. Gimana? Jadi penting ya. Jadi 4K ini adalah nanti acuan kita dalam menyediakan air minum. Jadi tujuannya juga tidak akan jauh dari 4K ya. Kualitasnya aman, kuantitasnya memadai, secara kontinu, serta
keterjangkauan tadi dia mudah diperoleh dan murah. Tapi murah ini juga jangan sampai nanti mengganggu, jangan sampai saking murahnya produksi airnya tidak bisa dibayarkan ya. Tetap akan ada titik, kita perlu mencari titik temu. Ini beberapa regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan spam. Nanti kita akan diskusikan secara lanjut mungkin minggu depan. Jadi beberapa unsur spam atau sistem penyediaan air minum itu menurut peraturan pemerintah nomor 122 tahun 2015 antara lain adalah unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. Air baku ini apa? Yang diambil dari bisa sungai, bisa danau. Dari situ kemudian diolah. Olahnya itu di unit produksi namanya, sistem pengolahannya. Setelah dia diolah, aman dikonsumsi, dinilai aman dikonsumsi, kualitasnya juga memadai, baru dilakukan distribusi ke pelanggan ya. Ke pelanggan sampai akhirnya masuk ke unit pelayanan. Di sini mungkin ada yang pakai PDAM nggak di rumahnya? Ada ya? Ada atau belum tahu ya? Oke, silakan boleh nanti ditanya mamanya di rumah, kita pakai airnya air tanah aja atau air sumur aja, atau kita ada membayar ke PDAM. Karena yang dikatakan pelanggan itu yang melakukan pembayaran PDAM. Nah, ini begitu di sini adalah air yang sudah sampai ke pelanggan ya, yang kalau misalnya dia pelanggan PDAM. Jadi untuk apa penyediaan air? Tentu saja untuk kualitas yang lebih baik ya. Akses dan sanitasi air minum itu perlu untuk SDM yang unggul. Sanitasi yang buruk dapat menyebabkan, pernah dengar stunting kan? Kayaknya stunting, pernah dengar kan? Ternyata itu nyambung ke akses air yang kurang baik. Kok bisa kira-kira? Boleh, silakan kita diskusi bersama. Kita minum air kan ya? Kalau orang minum air kotor, apa yang terjadi? Ya bisa ya, keracunan, sakit ya. Ada yang diare juga kan ya? Diare itu berarti keluar semua kan ya dari bawah. Nah, jadi kalau anak kecil, udahlah dia minum susu, udahlah dia makan telur, apalagi sih yang bagus ininya ayam, protein-protein yang bagus, minumnya airnya kotor. Akhirnya nutrisi-nutrisi itu terbuang kan? Karena airnya kurang baik. Nutrisinya kurang, terjadilah stunting. Jadi akses air minum yang bersih itu penting gak sih? Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting apa sangat penting banget? Sangat penting banget bahkan ya. Jadi itulah makanya kita sebagai mahasiswa teknik lingkungan belajar tentang penyediaan air minum ya, agar kita juga sadar bersama dan kalau bisa menyadarkan orang-orang juga ya tentang pentingnya. Jadi ini adalah beberapa kualitas saran untuk syarat-syarat agar kualitas air terpenuhi ya. Air itu tentu harus jernih. Ada yang suka minum air butek nggak di sini? Itu Thai butek kan air ya. Ini sekarang kalau kita berbicara air yang benar-benar air ya, harus jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tentu saja tidak mengandung kuman serta racun atau zat-zat yang berbahaya. Ini ya, ini kan kita kegunaan air dipakai untuk ke. Kalau di sini kita bisa nggak sih kalau toiletnya nggak ada air? Berat ya, mendingan cari tempat lain ya. Tentu saja kita gunakan untuk minum dan kegiatan bersih. Jadi dan semakin tinggi, kalau di sini kita lihat Jerman, Eropa, Amerika Utara, semakin tinggi angka hidupnya, mereka kan kawasan-kawasan yang makmur ya. Semakin tinggi gaya hidupnya, maka konsumsi airnya cenderung semakin banyak ya, bisa ratusan liter per hari. Sedangkan di Asia sendiri cuma 100, rata-rata hanya sekitar 100 liter per hari. Mungkin di negara Asia yang maju
akan lebih banyak, tapi di negara Asia yang kurang maju ini akan lebih sedikit lagi. Nah, untuk peraturannya kita menggunakan untuk air yang dikonsumsi peraturan Kementerian Kesehatan nomor 2 2023, dan sebenarnya untuk di dunia sendiri ada berbagai peraturan ya. Misalnya dari, ada yang pernah dengar WHO? Ada yang tahu panjangannya? World Health Organization. Itu mereka juga punya standar sendiri. Kemudian US EPA, ini adalah United States Environmental Protection Agency. Ini kayak badan lingkungan hidupnya Amerika, mereka juga punya standar sendiri. Australia juga punya standar, Kanada juga ada, dan ini berbeda daerah, kita lihat angkanya ada sedikit berbeda ya, karena tergantung pada kondisi lingkungan sekitarnya juga. Ini Permenkes 2 2023 yang banyak kita gunakan untuk acuan air bersih. Sekilas ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang pengolahan air. Jadi saya bahas secara umum saja ya. Jadi ini adalah sumber-sumber air baku dari hujan masuk ke sungai, dan ini juga kemudian bisa diambil untuk dilakukan ke pengolahan. Di sini adalah pengolahan air bersih ya. Kita akan belajar nanti dari sumbernya. Masuk ke sistem koagulasi dan flokulasi, itu apa kita akan lanjutkan di minggu selanjutnya. Masuk ke sistem sedimentasi, filtrasi, sampai di penampungan. Dari sini karena dia sudah bersih, ini siap untuk dilakukan distribusi. Ini kita bahas nanti lebih lanjut saja. Nah, dari distribusi ini, jadi dari air yang sudah bersih dialirkan ke masyarakat-masyarakat ya, seperti sekolah, permukiman. Ini juga pompa yang akan digunakan untuk membantu aliran air ya, agar lebih kencang. Kemudian sampailah dia ke masing-masing sambungan rumah. Nah, pelanggan itu harus ada yang namanya meteran air. Jadi kalau di rumahnya nggak ada meteran, berarti bukan pelanggan. Jadi itulah kira-kira yang akan kita diskusikan ya ke depannya. Kita akan sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Kira-kira sampai di sini apa ada pertanyaan sebelum kita tutup kelasnya? Aman ya? Saya kasih kuis bisa nggak? Langsung panik. Oke, karena masih pertemuan pertama, kita mungkin belum ada pertanyaan. Semoga di pertemuan selanjutnya akan kita diskusikan lagi lebih lanjut ya tentang sistem penyediaan air minum. Terima kasih. Kalau belum ada pertanyaan lagi, saya tutup kelasnya, bisa? Baik. Jadi itu kira-kira yang akan kita pelajari untuk SPAM. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah penyediaan air minum. Semoga video klip ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang selama ini saya lakukan di perkuliahan. Terima kasih telah menyaksikan, dan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim sertifikasi dosen tahun 2025. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada Sivitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terutama rekan sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Teknik, dan terutama juga di program studi Teknik Lingkungan. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.